Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, berbakti kepada ibu bapak adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ada seorang pemuda yang karena baktinya dia kepada ibu bapaknya, terjadi suatu peristiwa yang sangat menakjubkan pada dirinya. Lantas seperti apakah kisahnya? Ikuti hanya di channel Relaxing Kalbu. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang pemuda yang sangat bakti pada ibu bapaknya. Ibu bapaknya sangat tua, tidak kuat bekerja mencari rezeki. Pemuda itu sangat memuliakan orang tuanya. Tiap hari dia pergi bekerja membanting tulang untuk makan ayah ibunya. Setiap dia selesai bekerja, dia langsung membeli makanan untuk ibu bapaknya. Kalau ada sisa ayah dan ibunya, barulah dia sendiri makan. Tetapi kalau tidak ada sisa, dia pun tidak makan. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Kadang-kadang ayah ibunya tidak mau ditinggal di rumah, ingin melihat anaknya bekerja. Maka kalau demikian, dibawalah ibunya terlebih dahulu ke tempat dia bekerja. Pada suatu hari ketika dia membawa ibunya itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah bagi anakku tempat supaya tidak diketahui oleh syaitan, tidak di langit dan tidak pula di daratan ini." Setelah itu, didudukkannya lah ibunya di dekat pekerjaannya. Kemudian dia kembali mengambil bapaknya. Ketika dia sedang membawa bapaknya itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah umur panjang bagi anakku dan cukupkanlah dia dengan rezeki." Pemuda yang bakti itu yakin bahwa doa orang tuanya akan makbul. Begitulah dia melayani ibu bapaknya setiap hari. Akhirnya kedua orang tuanya dipanggil oleh Allah. Keduanya meninggal dunia. Alangkah sedihnya hati pemuda itu ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Untuk menghibur hatinya yang sedih, berjalanlah ia di sepanjang pantai, melihat ombak yang berdebur berkejar-kejaran memukul pantai. Maksudnya untuk mengobati hati yang sedang duka. Dari jauh ada kelihatan benda sebesar rumah mengkilat memantulkan sinar matahari. Benda itu didekati. Ternyata sebuah rumah yang terbuat dari mutiara. Pintu rumah itu terbuka. Dia melihat ke dalam, ternyata sepi. Dia masuk ke dalam rumah itu, maka datanglah gelombang yang sangat besar yang menghanyutkannya ke laut. Lalu turun ke dasar laut tanpa masuk air sedikit pun. Di sanalah pemuda itu mengerjakan ibadahnya dengan aman tanpa ada setan yang menggodanya. Kalau siang di dalam rumah itu tampak terang benderang, tetapi bila mana malam hari tiba, gelaplah di sana. Tiap hari dia diberikan buah apel dan air tawar untuk bekalnya beribadah kepada Allah. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja, beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di pesisir pantai melihat suatu yang sangat aneh. Beliau diiringi oleh pembesar-pembesar manusia dan jin. Karena tidak ada suatu keanehan yang tampak, maka beliau menyuruh Ifrit, jin, turun ke laut untuk melihat suatu yang aneh. Sampai di pertengahan ke dalam laut, Ifrit tidak ada melihat sesuatu. Dia naik ke darat, dia lapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa tidak ada keanehan yang dia dapat. Nabi menyuruhnya menyelam lagi sampai ke dasar laut, tetapi jin Ifrit gagal. Dia tidak berhasil menemukan
apa-apa. Maka tampillah waliullah Arsib bin Barkhia. Beliau menyelam. Sebentar saja beliau naik membawa rumah mutiara yang sangat indah dengan pintu terbuka. Tetapi anehnya air laut tidak bisa masuk. Rumah indah itu ditaruhnya di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam heran. Beliau masuk ke dalam rumah itu dan menjumpai seorang pemuda yang gagah sedang sholat dengan khusyuknya. Setelah pemuda itu salam, beliau dekati dan beliau bertanya. Maka diterangkanlah oleh pemuda itu bahwasanya asalnya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Berarti sampai waktu itu lamanya sudah lebih dari 1200 tahun. Segala riwayatnya diceritakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat tertarik kepada keanehan pemuda itu. Belum membujuknya agar mau menjadi penasehatnya. Tetapi pemuda itu tidak bersedia karena dia lebih senang beribadah menyendiri di dasar laut tanpa ada sesuatu yang mengganggunya. Setelah berbicara yang panjang lebar, maka Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari rumah itu. Ombak besar datang. Rumah itu dibawa hanyut lagi ke dasar laut dengan aman sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.